Shalom, God bless. Baik, hari ini kita belajar untuk mendalami apa yang dikatakan Allah ketika penciptaan kreasi Allah pada yang namanya bumi belum berbentuk, masih gelap alam semesta ini, roh Allah melayang-layang. Apa kreasi Allah hingga hari ketiga, di mana 1000 hari itu sama dengan 1 hari. 1000 hari di bumi sama dengan 1 hari di pelataran Allah. Jadi hari ini kita belajar, Allah menemukan kita ketika kita berbentuk dalam hal apapun. Mungkin kita udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, pekerjaan kita belum berbentuk. Mungkin kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, rumah tangga kita kok enggak dibentuk, masih berantakan. Mungkin kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, keuangan kita kok belum berbentuk. Ingat, Allah itu melayang-layang yang belum berbentuk dan bumi atau alam semesta itu gelap. Di situ Allah menciptakan terang. Terang itu meniadakan kegelapan. Terang itu menerangi kegelapan. Jadi ketika Allah berkreasi memisahkan terang dan gelap, maka jadilah pagi, jadilah petang. Mungkin saudara dalam keuangan dan ekonomi belum waktunya Tuhan, di mana saudara menikmati terang Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja di hal yang lain. Tuhan memandang lebih penting hal yang lain yang diutamakan Tuhan. Pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Milikilah pikiran Kristus. Itu penting, saudaraku. Kenapa rumah tangga saya belum dipulihkan? Karena bagi Tuhan, yang lebih penting, yang lebih utama, yang menurut Tuhan itu dasar dari segala sesuatu, yang akan sebagai pijakan, sebagai fondasi untuk Tuhan melangkah pada selanjutnya, mungkin keuangan, mungkin hubungan suami istri, mungkin pelayanan, mungkin pekerjaan. Saya sudah ikut sungguh-sungguh Tuhan, kenapa pekerjaan saya kok masih berantakan? Saya sudah ikut sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa kayak saya belum dipakai pelayanan? Saya sudah ikut sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa rumah tangga nggak diperbaiki? Saya sudah ikut sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa rumah saya masih rumah miskin? Tuhan punya rencana, itu ada jadwalnya. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Jika Tuhan menschedule seluruh arena kehidupan kita. Mungkin pelayanan kita yang terbelakang, mungkin pelayanan lebih dahulu. Abraham dipanggil Tuhan, itu pelayanan lebih dulu. Melangkah keluar dengan iman lebih dulu. Keluarga belum dibenahi. Ekonomi menghadapi kelaparan. Udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, percaya suara Tuhan, semua keluarga setuju, jual sesuatu, yang didapatkan kok malah kelaparan. Udah memberi sungguh-sungguh, habis-habisan, yang didapatkan malah kekurangan. Kenapa ya? Tuhan sedang membentuk saudara, Tuhan sedang mengarahkan saudara, iman saudara dulu. Tuhan sedang menerangi kegelapan saudara, sebagai contoh Abraham, ketika menghadapi kekurangan, apa yang dia lakukan? Dia jual istrinya. Tuhan menerangi bagaimana Abraham kurang atau tidak menghargai kepemilikan dia akan Sarai yang cantik. Bahkan seorang raja pun mengingininya. Sama Abraham, beri aja. Tidak menghargai pemberian Tuhan. Tidak mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Anggap enteng masalah. Anggap enteng pekerjaan. Anggap enteng pelayanan. Anggap enteng keluarga. Anggap enteng pasangan. Anggap enteng anak. Dan segala sesuatu. Tuhan sedang menerangi Abraham. Hei Abraham, kamu tidak hargai istrimu loh.
Tuhan sedang menerangi Sarai. Dia dinginin aja loh Abraham. Tapi Abraham tetap pada keputusannya, peristiwa Abimelek. Tetap Sarai yang udah tua, udah mati haid, diserahkan lagi kepada Abimelek. Bagaimana ada hal-hal walaupun diterangi, tetap aja manusia ingin kegelapan itu. Tetap aja melakukan apa yang jadi kekurangan dia. Yang centil tetap centil, yang seronok tetap seronok, walaupun ikut Tuhan sungguh-sungguh, walaupun melayani Tuhan sungguh-sungguh, yang bekerja tetap bekerja, borosnya tetap boros, kerja sungguh-sungguh tetap aja keluar uang nggak ada ukurannya, tetap aja bekerja tidak memperhatikan keluarga, tetap aja tidak mau bekerja dan sebagainya. Padahal Tuhan udah berkati, tapi nggak mau bekerja sungguh-sungguh, nyantai aja, kerja sering bolos. Sebagai bos itu sering juga tidak perhatikan karyawan, gajian terlambat, bahkan memberi sama Tuhan pun terlambat. Harus diingatkan, segala sesuatu anggap enteng. Abraham menganggap enteng Sarai yang diingini seorang raja. Bahkan Abraham mengulang kembali setelah menjadi Abram, setelah Sarai menjadi Sarah. Ketika sudah tua, rentang waktu demikian panjang tidak mengubahkan pandangan Abraham. Betapa tetaplah kegelapan di hati Abraham. Sehingga Abraham, Sarai tidak birahi lagi. Yang pertama diberikan kepada Hagar. Hagar pergi, tetap aja ada wanita yang lain. Sarai udah sakit hati. Mengulang kesalahan yang sama terhadap pasangan. Tawar hati. Rumah tangga rusak. Yang disalahkan Tuhan. Bekerja nggak sungguh-sungguh, bekerja dengan mengandung kejahatan, kena kasus berkali-kali. Tuhan yang disalahkan. Saya udah bekerja, kenapa kok kerjaan saya nggak jadi? Padahal kerjaannya banyak salahnya, banyak cacatnya. Janji nggak pernah dipenuhi dengan waktu tepat. Janji sembarangan. Janji bayar, janji kerja tidak tepat waktu, nggak ada disiplin. Seenaknya sendiri, janji sama orang itu juga seenaknya sendiri. Semua berantakan. Walaupun Allah sudah menerangi, walaupun Allah sudah memberikan terang itu, sudah dikasih kerjaan, sudah dikasih tahu bahwa itu berharga, bahwa itu permintaanmu dan sebagainya. Tetap Abraham menjual istrinya terhadap Abimelek untuk menyelamatkan nyawanya. Betapa tidak berartinya Sarai atau Sarah dalam hidup Abraham. Sehingga rumah tangga Abraham, Sarai tidak birahi lagi. Diberikan kepada Hagar, lalu aku sudah tidak birahi lagi Tuanku. Masa aku bisa punya anak? Aku udah nggak making love lagi. Tetapi firman Tuhan genapi. Abraham tetap menolak. Anda tetap hidup dalam kegelapan. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan tetap dilakukan. Sehingga ketika janji Tuhan digenapi, tidak meniadakan kegelapan di hati saudara. Ketika saudara menerima janji Tuhan, tidak melenyapkan kegelapan di hati saudara. Tidak meniadakan kelemahan saudara. Tidak meniadakan kekurangan saudara. Tidak mempertobatkan saudara. Saudara tetap hidup di dalam kegelapan hati. Pikiran yang salah, pilihan yang salah, hati yang salah. Itulah Allah memisahkan gelap dengan terang. Sehingga jangan salahkan Tuhan lagi. Periksa terang itu menerangi apa. Oh, suamiku tuh baik walaupun hasil uangnya tidak banyak. Tidak seperti suami teman-temanku. Tidak seperti si A, si B yang dapat jodoh. Itu anaknya politisi, anak pengusaha, anak konglomerat. Suamiku bekerja sebagai karyawan biasa. Tapi cintanya terhadap anaknya luar biasa. Cintanya terhadap aku luar biasa. Seluruh hasil kerjaan dibawa pulang. Dia sendiri beli celana aja enggak. Kalau bahasa orang Jawa, katok aja itu tetap katok yang lama. Celana yang lama, dia nggak mau. Nggak ada yang nanti aja. Kamu lihat pasangan-pasangan yang punya uang. Belum tentu seperti suamimu. Dia banyak menjamu tamu-tamu entertain. Banyak namanya perempuan-perempuan. Minum-minum. Karena kewajiban atau tanggungan daripada sebuah pekerjaan. Oleh karena mengejar kekayaan. Barang siapa ingin kaya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tuntutan kolega, tuntutan atasan, tuntutan pekerjaan.
Harus begini, harus begitu. Ikut hukum dunia. Kalau tidak diberi proyek. Kalau tidak dapat keuntungan. Kalau tidak bohong, tidak mungkin kita bisa jual barang. Kalau tidak pemalsuan, tidak mungkin kita bisa jual barang. Kalau kita tidak namanya palsukan kwitansi, tidak buka kwitansi kosong, belangko kosong, tidak mungkin kita bisa dapat proyek itu. Semuanya kompromi dengan kejahatan. Korupsi ditulis di Alkitab. Saudara baca sendiri. Bohong ditulis di Alkitab. Saudara baca sendiri. Tapi yang pasti, iblis bapak dari segala pendusta. Sehingga ketika saudara berdusta dalam hal apapun, berbohong dalam hal apapun, saudara sudah jadi anak iblis. Saudara tinggal di dalam kegelapan, jadi anak kegelapan. Itu kenyataan firman Tuhan. Secara telahan logika, itu udah bisa kita baca, kita mengerti. Sehingga menjadi anak-anak terang sulit, Pak. Memang. Coba saudara, ketika saudara berjalan dalam terang, saudara di bawah matahari panas gak? Tapi ingat, kita tahu cerita tentang COVID-19. Bagaimana semua manusia di bumi dianjurkan untuk mendapatkan siraman matahari. Membangkitkan vitamin D di dalam tubuh yang automatically terjadi ketika matahari menyinari kulit kita. Karena dia di bawah kulit terjadi peristiwa kimia. Di mana itu membangun imunitas tubuh vitamin D. Menjadikan manusia punya imunitas lebih untuk melawan namanya virus COVID-19. Segala sesuatu dari Allah itu akan membangkitkan imunitas tubuh kita untuk melawan dosa. Tetapi manusia sebagian ada tetap menyukai kegelapan. Ada sebagian menyukai kemalasan dia. Apabila kemalasan mendatangi kamu, kemiskinan menyerbu kamu. Ada manusia yang lebih suka mencari uang itu dengan cara yang gampang. Cari cewek dengan cara yang gampang. Semua pakai dengan cara yang gampang. Tapi Allah berkata, kamu bukan anak-anak gampang. Kamu anak-anak terang. Yang akan menerangi seluruh kegelapan. Terjadi perbedaan kegelapan dengan terang. Sehingga ketika terang saudara percaya, itu ufuk di pagi hari. Nggak langsung terang benderang. Pelan-pelan saudara dibawa naik. Tapi ingat, terang Tuhan, matahari, nggak ada bisa menahannya. Kalau terjadi awan gimana Pak? Walaupun seharian awan, seminggu awan, pasti pada harinya awan itu nggak ada. Karena Allah menciptakan musim. Bahwa tidak ada musim hujan. Nanti tidak ada musim salju. Tidak ada musim gugur. Yang ada adalah musim panas. Itu negara dengan 4 musim. Tetap Allah berikan panas. Di mana matahari menyinari kehidupan di bumi. Di mana bakteri akan hilang panas itu terjadi. Tapi ketika gelap datang, gelap terlalu lama, memang terjadi serangan penyakit. Tetapi ketika kita punya imunitas tinggi karena hidup di dalam terang, kita akan namanya tinggalkan kegelapan dengan hidup di dalam rumah yang Allah bangun. Hidup di dalam baitnya, karena tubuhmu adalah bait Allah. Anak-anak terang akan tinggal di dalam rumah Allah, di mana Allah menjadi terangnya. Firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku. Roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Roh-Mu nyala. Tuhan tuntun untuk kamu hidup berdiam walaupun di tengah kegelapan. Tidak menjadi seperti Lot yang hidup di tengah kegelapan. Akhirnya dia melakukan yang dilakukan kegelapan. Aku serahkan 2 anakku putri ini yang masih perawan. Kalian boleh perkosa. Jangan perkosa tamuku ini. Beda dengan Abraham. Ketika dia cari istri buat anaknya Ishak. Dia pesan dari bujangnya bahkan disuruh sumpah. Kemarin dalam History of Life saya bawakan itu. Taruh tanganmu di pahaku, bersumpahlah. Bahwa kamu tidak boleh membawa atau kamu mencari seorang perempuan Kanaan untuk jadi pasangan dari anakku, menjadi istri dari anakku. Yang kedua, jangan pernah bawa anakku kembali ke tempat nenek moyangku. Karena Allah sudah berfirman bahwa kita bangsa pilihan. Kita tetap dipilih Allah untuk bekerja, tidak mencampurkan diri dengan cara dunia. Kita tetap pelayanan dengan cara-cara ilahi. Bukan cara-cara manusia dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia. Bagaimana mengembangkan gereja, bagaimana membuat gereja wah, membuat orang senang datang, dengan segala macam. Semua tidak salah, menjadi salah ketika Allah menentukan itu bukan jalannya. Ketika semua itu menjadi salah ketika kita meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi untuk melengkapi. Sehingga Allah berfirman pada hari ketiga, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohon yang berbuah.
yang kita tahu akhirnya biji-bijian dan buah, berguna buat kehidupan manusia yang diciptakan kemudian, yaitu Adam itu harus lahir. Adam yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, itulah pemulihan Allah. Lalu Adam itu masih dipandang kurang kebahagiaannya. Selanjutnya adalah dipandang Tuhan. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Oh, tidak baik kalau aku tidak tambah kekayaanmu. Oh, tidaklah baik kalau perusahaanmu tidak aku pandang untuk menjadi lebih besar. Oh, tidaklah baik kalau kalian tidak jadi saksi cintaan suami istri. Tidaklah baik kalau tidak anakmu aku buat berhasil. Karena aku punya kepentingan. Karena kalian sudah hidup di dalam terangku, maka kalian harus bercahaya menjadi lentera. Roh manusia dan pelita bagi Tuhan. Bintang-bintang di langit menuntun setiap orang datang kepada kelahiran Yesus. Tetapi sepertiga bintang kan jatuh di sapu ekor naga. Si naga tua Lucifer. Halo. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup seturut dengan schedule-nya Allah. Kita nggak boleh cari jalan sendiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Terima legowo. Melangkah seperti Abraham. Tapi jangan menjadi seperti Abraham yang tetap pada kegelapan, tidak menghargai apa yang Allah berikan. Kalau Abraham itu adalah yang namanya istri. Apa yang saudara tidak hargai? Dan Abraham tidak menginginkan kekayaan. Salomo tidak menginginkan kekayaan. Daud tidak menginginkan kekayaan. Tapi mereka diberikan kekayaan. Barang siapa mengingini, berkat Tuhan menjadikan manusia itu kaya. Jadi Allah tidak yang namanya anti dengan kekayaan. Allah tidak alergi dengan kekayaan. Allah yang membuat anak-anaknya kaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi Allah tidak inginkan kita mengingini kekayaan, akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Yang Allah ingini ikut jalan-jalanku tidak terselami. Di sana kamu akan menemukan jejakku. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami. Karena di dalam jalan-jalan Tuhan kita memahami Allah, mengerti Allah. Di dalamnya ada kepenuhan segala kehendak Allah, termasuk berkat di dalamnya. Termasuk pemulihan di dalamnya. Tetapi ingat, ada schedule Allah. Bukan kamu yang sudah memilih aku yang sudah memilih kamu. Mata Allah menjelajah seluruh isi bumi. Mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada dia. Sehingga ya Tuhan, kita sungguh-sungguh aja. Pilihan di tangan Allah, schedule di tangan Allah. Lepaskan pada kehendak Allah. Bagian kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita keluar dari kegelapan. Saya udah bagikan bahwa saya untuk menjadi kesaksian aja saudaraku. Bukan untuk memegangkan diri. Ini kesalahan. 30 tahun tidak pernah mau belajar menjadi bapak yang baik. Allah bicara seperti itu. Kamu hanya menjadi ayah yang baik. Kamu bawa seluruh hasil berkatmu ke rumahmu untuk membuat keluargamu senang. Kamu tidak menjadi suami yang baik. Kamu jatuh bangun soal perempuan. Jadi saya cuma memenuhi satu, ayah yang baik. Suami tidak baik, bukan bapak yang baik. Anak-anak saya kepahitan ketika dewasa. Setiap kali bicara sama saya, ketika ngobrol sama saya, ketika menghadap saya, selalu bertentangan paham. Saya tidak bisa pernah mengerti, sehingga saya mengeluh sama Allah. Maka Allah menerangi kegelapan hati itu. Dan saya putuskan, saya memisahkan dari kegelapan itu. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Anak-anak saya tahu seumur hidup ayahnya, dari mereka lahir udah melayani Tuhan. Tapi anak-anak saya juga tahu bapaknya itu kurang peduli dengan namanya hati mereka, pribadi mereka. Arogan, otoriter. Karena memang memandang diri berhasil, bisa menghidupi keluarga. Sebagai suami yang menghidupi, yang namanya mengempani makanan istri. Yang membelikan baju, kosmetik buat istri. Yang menyediakan rumah buat keluarga. Yang menyekolahkan anak menjadi bapak yang arogan. Segala sesuatu keinginannya harus dipenuhi. Menjadi raja kecil di rumah. Allah tidak menentukan kita menjadi raja kecil. Allah menentukan kita menjadi hamba. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa,
Kalau jadi hamba, pasti kita juga menyembah. Kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, pasti kita juga jadi hamba. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh isi oke, kebenaran nggak oke. Berjalan berpikiran sendiri. Kalian harus nurut, harus begini. Karena aku sudah sediakan terbaik. Mobil yang mahal, rumah yang mahal, sekolah yang baik. Istri diberi yang mahal-mahal. Kamu harus layani aku. Menjadi diktator, menjadi kaisar di rumah tangga. Gagallah saya. Menangis di hadapan Tuhan. Bertobat kamu. Punya hati seorang hamba. Akhirnya menjadi bapak yang baik. Dengan melangkah sederhana. 5 ketela roti 2 ekor ikan. Sederhana. Melangkah seperti Abraham. Sederhana. Meninggalkan kegelapan. Dengan apa? Nyapu, ngepel, cuci piring, masak buat anak, belajar masak. Lalu setiap kali apapun, kalau bersama anak-anak, kalau bertemu anak-anak, ngalah terus. Apapun yang diingini, aku ikutin dulu. Yang penting jangan salah. Toh anak-anak juga pernah ngajak yang salah. Nggak apa-apa. Dulu tidak, kita berdebat dulu, diskusi dulu. Harus saya menang dulu, dimenangkan dulu. Sekarang enggak. Saling bicara. Kalau memang nggak apa-apa, aku ngalah. Kalau enggak, coba dipikirkan lagi. Enggak apa-apa. Berbuat salah pun enggak apa-apa. Tapi nanti susah loh kamu kalau ambil keputusan ini. Kalau melakukan gini. Contoh yang paling sederhana. Jangan pulang terlalu malam. Kalau pulang tuh pakai jaket. Ini umpama aja. Mulai saya lakukan. Yapi, yapi. Akhirnya kami bertemu. Semakin lama semakin sebagai seorang sahabat. Seorang teman, bahkan mereka membawa pacar-pacarnya. Pacarnya sendiri betah sama kami. Kapan kita pergi lagi sama papi mami? Halo, dari yang namanya kuliah sampai yang sudah mau menikah. Paling senang kalau pergi sama papi mami. Setiap kali papi mami mau pergi, pasti mau diajak. Kalau dulu enggak, berdebat dulu. Salah. Hati dalam kegelapan, arogansi. Karakter yang salah, pikiran yang salah. Milikilah pikiran Kristus. Sehingga saya nak melihat bahwa benih-benih yang baik, pohon-pohon berbiji, buah-buah, tumbuh-tumbuhan yang berbuah, pohon-pohon yang berbuah, yang berbiji dan berbuah, semua ada. Ternyata menghasilkan buah yang manis. Menjadi kita kesukaan. Pergi itu bercanda, ketawa bersama, makan, minum. Kita dengan 2 orang yang lain, teman-teman mereka. Dan teman-temannya bisa mau kapan pergi lagi. Karena kami bersikap manis. Sehingga terang itu menghangatkan ketika malam, ketika kegelapan datang. Anak-anak lagi sulit memberikan pendapat, lalu ikut menangani, peduli, menemani, menyelesaikan perkara. Bukan memerintah. Sehingga ketika kegelapan datang, tiang awan itu menjadi tiang api. Ketika terang itu datang menjadi tiang awan, menjadi juru damai, menjadi penyambung lidah, menjadi supir, menjadi penyedia. Allah menyediakan semua kontur Alkitab harus kita lakukan, even dalam keluarga. Termasuk sama istri, berarti kamu nggak apa-apa kah? Kamu panas kah? Kamu ini kah? Makan, hayu. Males, udah aku suapin. Hati sebagai hamba. Ternyata tidak menurunkan kehormatan, tidak menghilangkan kelaki-lakian. Sampai ini saya belajar, saudaraku, dan sedang belajar. Sehingga tumbuh-tumbuhan berbiji itu mulai datang. Tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohon berbuah mulai datang, Tuhan tumbuhkan. Sehingga kami sering berdiskusi. Dan hubungan tidak menjadi yang namanya sebuah arena, di mana terjadi saling capek, kesal, marah ketika setiap kali kita berhubungan, ketika setiap kali kita membahas masalah. Apapun itu, tidak ada saling pengertian. Hari ini berbeda. Nih, papi dulu. Papi apa-apa dulu. Allah kembalikan kebaikan kita menjadi kebaikan buat kita. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Allah memisahkan gelap dengan terang. Jadi saudara, kita harus ikut schedule Tuhan. Saya 30 tahun kemudian baru diprogram Tuhan, baru sadar menjadi bapak yang baik ketika anak-anak saya sudah dewasa.
Kenapa yang tidak dari dulu? Karena Allah punya prioritas. Allah punya yang namanya lebih utama. Allah lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Dia tahu perubahan yang ke depan. Dia tahu pada zaman apa ke depan. Dia tahu apa yang terjadi yang menghampiri keadaan situasi di mana kamu berada. Apa yang akan kamu kerjakan. Dia lebih tahu. Dan dia sudah tetapkan. Kamu akan dibawa pada ketetapan dia. Kalau engkau turut dan taat. Hati sebagai hamba. Turut dan taat pada kehendak Tuhan. Hati sebagai hamba dengan schedule Tuhan. Sehingga terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku beri padamu. Rasa ucapan syukur bukan pura-pura, bukan lompat keluar dari mulut ini yang berisikan pepesan kosong promosi murahan. Tetapi betul-betul, iya. Tuhan itu lebih baik ya dari kita ya. Ternyata yang terjadi setelah ikut Tuhan, jauh lebih baik. Aku dulu ngotot supaya anakku tunduk sama aku. Enggak itu. Aku dulu ngotot supaya kita terus istriku sama aku bersama. Enggak itu. Aku selalu kecewa lagi. Tapi ketika ini, bahkan Yesus mengatakan, jangan tinggalkan aku. Tapi ini mana? Kamu ngapain? Beda. Karena kita taat pada schedule Tuhan. Kita menerima legowo. Lalu kita ambil hati sebagai hamba. Abraham tidak pernah ambil hati sebagai hamba terhadap sesamanya. Abraham selalu jadi bos. Dia panggil semuanya. Dia tetapkan semuanya. Dia ambil kembali Lot. Dia serang raja-raja. Tuhan selalu kasih kemenangan. Saul Tuhan kasih kemenangan. Daud Tuhan kasih kemenangan. Musa Tuhan kasih kemenangan. Abraham dikasih kemenangan. Tapi tidak meluputkan mereka dari kesalahan. Tidak meniadakan kelemahan mereka. Kemenangan itu tidak menyangkal segala dosa mereka. Mereka harus tetap menanggungnya. Sehingga seumur hidup Abraham, Sarai sampai jadi Sarah, akhirnya tidak birahi lagi terhadap suami. Sedang firman Tuhan mengatakan, setelah mereka diusir dari Taman Eden, Allah berusaha memulihkan. Kamu akan birahi terhadap suamimu. Birahi yang kudus menurut Allah. Bukan birahi terhadap lawan jenis yang tidak kudus menurut Allah. Nafsu seks. Ini birahi yang berbeda. Kamu, perempuan, birahi terhadap suamimu. Siapa suami yang tidak ingin istrinya birahi terhadap dia? Yang tidak pura-pura melayani dia. Yang ha-he, tapi pura-pura. Nikmat. Enak. Kamu suka nggak makan ini? Suka. Kamu digini juga nggak suka. Padahal itu dalam hati dia nggak suka. Karena dia butuh uangmu. Kalau kamu nggak ada, dia jadi melarat, dia mesti kawin lagi susah. Cuman pertimbangan manusia. Tapi tidak kuat dari hati yang terdalam dari seorang anak manusia. Pengakuan itu harus dari hati terdalam. Itu terdapat pada sikap manis yang tidak tergantikan. Karena tidak pura-pura. Tidak seperti api dalam sekam. Pada waktu yang meledak, keluarlah seluruh kata-kata itu. Ketika marah. Keluarlah rasa tidak kepuasan itu. Karena tidak menemukan kedamaian. Karena tidak meninggalkan kegelapan. Karena tidak dipisahkan nama terang dan gelap. Karena terang dan gelap, itu terang dulu diciptakan, baru schedule-nya gelap dipisahkan. Jadi kita taati perintah Tuhan. Kita juga penuhi, kita terima legowo schedule Tuhan. Apapun Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki, apapun yang inginan kita, Tuhan yang menetapkan jadwalnya. Sehingga ketika gelap dan terang dipisahkan, jadilah petang, jadilah pagi. Tetapi ingat, terang itu seperti fajar di pagi hari, seperti ufuk, nggak langsung terang benderang. Pun ketika terang itu turun, ketika namanya sunrise, ketika matahari tenggelam, itu pelan-pelan. Sehingga kita punya persiapan, sehingga kita masuk ke baitnya yang kudus. Kita masuk menyalakan lentera kita. Betapa pentingnya lentera kita menyala. Lentera membutuhkan minyak. Minyak akan dicurahkan ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan. Daat. Ketika kita bersekutu sama Roh Kudus, Roh Tuhan curahkan namanya minyak urapan. Untuk menjadi seorang raja, Samuel mengurapi Daud, mengurapi Saul. Untuk menjadi seorang nabi pun harus dilayani dan diurapi. Seperti Elisa dilayani, diurapi oleh yang namanya Elia. Termasuk Raja Yehu, Hazael.
Sehingga mereka punya kekuatan luar biasa di atas rata-rata. Tetapi di atas rata-rata kita ketika dipakai, diurapi Tuhan, diberikan talenta atau apapun, tidak meniadakan dosa kita. Tetap Tuhan ingin kita punya hati sebagai hamba. Membawa damai. Siang hari membawa yang namanya kesejukan. Menjadi tiang awan. Malam hari membawa kehangatan. Menjadi tiang api. Kita yang menentukan, Allah yang mengerjakan. Sehingga Abraham keluar daripada Haran. Pada titiknya dia tetap nggak mau anaknya kembali ke Haran. Dia tidak mau anaknya menikah dengan bangsa-bangsa di Kanaan, benar. Sehingga dia menerima segala sesuatu janji Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa memulihkan hubungan dia dengan Sarah. Yang akhirnya tidak birahi lagi. Satu firman Tuhan tidak digenapi dalam hidupan Abraham. Bahwa kamu istri birahi terhadap suamimu. Abraham tidak dapatkan. Satu kehilangan yang besar hari lepas hari. Ketika rumah tangga jadi berantakan seperti api dalam sekam. Setiap kali bicara selalu menyulut pertengkaran. Setiap kali bicara pasti menimbulkan namanya marah di dalam hati, kesal dalam hati. Itulah hidup di dalam neraka dunia. Itulah hidup di dalam pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Karena kita tidak menyalakan lentera. Kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah lentera bagi jiwa kita. Terang bagi jalanku. Dan roh manusia, berita bagi Tuhan. Kita butuh bersekutu dengan Tuhan. Kita butuh yang namanya minyak dari Tuhan. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Kita jangan menjadi gadis bodoh, jangan menjadi bodoh. Kita diberkati Tuhan udah senang, punya duit udah senang, dipakai Tuhan melayani udah senang, bisa melayani Tuhan udah senang. Sementara rumah tangga berantakan, sementara anak berantakan, sementara nggak ada makanan di rumah, gara-gara cuma mau ngambil melayani Tuhan, nggak mau bekerja. Hal-hal yang membuat kita menjadi seperti Abraham. Taat pada perintah. Kekeh pada perintah. Menerima janji Tuhan. Tetapi satu persatu hidupnya ada dalam kegelapan. Istri tidak birahi. Anak dibunuh mati. Anak diusir. Ishak mau disembelih. Ismail diusir. Orang yang memuaskan dia menggantikan istrinya, diusir dengan kejam. Tidak ada perubahan karakter pada Abraham. Karakter Haran tetap mengikuti dia. Karakter Ur-Kasdim tetap mengikuti dia. Kebiasaan lama ikut mengikuti dia. Segala adat istiadat lama tetap mengikuti dia. Dibawa dalam kebenaran itu. Sehingga tercampur aduklah hidupnya. Walaupun dikenapi Tuhan. Jadi kita jangan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Kita harus melihat terang firman Allah. Apa yang dimana kita itu tetap hidup dalam kegelapan, saudaraku. Di mana itu akan membawa kerugian yang besar dalam hidup kita. Membuat kita melakukan hal yang salah dalam hidup kita. Terhadap Tuhan juga terhadap manusia. Akhirnya kita menyakiti seperti Abraham menyakiti Sarai. Pun menjadi Sarah. Sekian waktu puluh tahun. Tetap disakiti. Tetap istri itu yang sudah tua diserahkan kepada orang lain. Seperti Simson menyerahkan istrinya karena marah terhadap istrinya kepada namanya teman-temannya. Lalu mau kembali sama istrinya nggak mau. Dibakarlah itu sama Simson. Karakter pemarah nggak berubah. Karena tidak mau menerima kenyataan bahwa dia salah. Banyak orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Even melayani Tuhan. Even dipakai Tuhan. Pun itu terjadi. Mereka tidak mau menerima namanya koreksi. Baik dari Tuhan, baik dari manusia. Mereka sudah merasa gagah karena udah punya uang, udah punya perusahaan, udah punya usaha, udah bisa kemana-mana, udah bisa melayani Tuhan, bisa tumpang tangan roboh, bisa khotbah orang menangis. Setan diusir, hidupnya juga masih ada yang di dalam kuasa setan. Masih hidup dalam kegelapan. Suami istri bertengkar tidak pernah habis. Perkara keuangan tetap pelit, orang kikir tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Cari di kitab Wahyu itu. Searching kikir, ketemu itu. Segala tipu dusta, itu iblis jadi bapakmu, kamu hidup dalam kerajaan kegelapan. Kalau engkau dalam bisnis tipu dusta, kamu bisnismu di dalam kerajaan kegelapan. Dan tidak akan mengubah karaktermu menjadi murah hati di dalam Tuhan. Kamu tidak akan pernah berubah. Kenapa? Kamu tetap punya schedule,
tetap punya waktu, tetap punya kesukaan, tetap memikirkan, namanya kegelapan. Jadi kamu tetap dalam waktu hidupmu, walaupun kamu berjalan dalam terang, tapi ada bagian hidupmu yang tetap dalam kuasa kegelapan. Itulah liciknya iblis. Dia adalah bapak pendusta. Dia mendustai kita bahwa kita benar, bahwa kita diberkati Tuhan. Dia tidak akan pernah ganggu berkat kita. Dia tidak akan pernah ganggu pelayanan kita. Tidak akan pernah ganggu schedule pelayanan kita, pekerjaan kita. Dia biarkan. Dia buat lapangan itu tidak ada halangan. Menjadi jalan tol yang lurus, tidak ada halangan, kecepatan tinggi. Tapi ingat, di balik itu banyak korban yang berjatuhan. Karena kamu tetap yang namanya seperti Abraham. Tetap dengan namanya kelemahan, kekurangan, kesalahan, dosa lama, karakter lama, adat istiadat. Semua gimana gua aja. Itulah Abraham. Gimana aku aja. Daripada aku dibunuh mati, mending kamu itu aku serahkan kepada orang lain. Istri yang diikuti dari perawan. Sehingga sebelum berangkat udah terlihat jelas itu karakter itu. Sebelum berangkat aku sudah ngomong sama istriku ini. Apabila kita masuk sebuah daerah, sebuah kota, sebuah tempat, gitu, kamu harus ngaku adekku. Jangan mengaku istriku. Karena nanti kita dibunuh. Dengan mengaku adekku, kita akan selamat. Dengan mengaku adekku, kamu akan dilamar orang lain. Kamu harus serahkan tubuhmu. Padahal Sarai ikut tuh karena dia mengasihi Abraham. Dijodohkan orang tua karena itu adalah adik tiri. Adik yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Cantik, rupawan, luar biasa. Dinikahkan, ditidurin, nggak punya anak. Jalan bersama puluhan tahun di padang gurun. Masuk ke tanah perjanjian, tinggal di Gerar. Semuanya dilakukan Sarai. Bagi Abraham tidak ada artinya. Tetap Sarai itu tidak berharga. Seorang suami bekerja keras, kalau tidak hasil seperti orang itu. Kamu tidak bisa memberi aku ini. Pakaianku tidak seharga mereka ini itu. Yang ku pakai itu tidak semahal ini itu. Si A, si B, si C. Kamu tetap juga berharga di hadapanku. Berapa banyak orang seperti itu? Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selalu membandingkan keluarganya dengan orang lain. Selalu membandingkan pasangannya dengan orang lain. Termasuk anak-anak mereka. Termasuk pekerjaan mereka. Termasuk pelayanan mereka. Itulah kegelapan yang menyerbu kita. Tetapi kita menyukainya. Karena kecil kita punya cita-cita. Menjadi seorang Cinderella dilamar pangeran. Punya cita-cita bagaimana aku menjadi seorang laki-laki yang kaya. Yang digemari banyak orang. Punya cita-cita ketika belum mengenal Kristus dengan benar. Oh, aku ingin dipakai seperti si A, si B. Aku ingin bangun gereja berpuluh-puluh miliar seperti si A, si B. Tetapi dalam kehendakmu sedang Allah panggil kamu bukan seperti itu. Musa dipanggil tinggal di padang gurun. Mungkin kalau diletakkan di desa, di tempat ujung, tempat terpencil. Mungkin kau melayani para fakir miskin. Atau kau seperti Yusuf, anak desa yang dipanggil untuk melayani di kota besar. Yaitu menjadi Perdana Menteri di Mesir. Pangeran Mesir dipanggil menjadi pelayan Tuhan di padang gurun. Hidup di namanya menjadi bangsa nomaden. Yusuf dipanggil untuk menjadi Perdana Menteri Mesir. Pangeran Mesir dipanggil menjadi pelayan Tuhan di padang gurun. Itulah Yusuf dan Musa. Panggilan yang berbeda. Setiap panggilan punya makna sendiri. Punya penderitaan sendiri. Tetapi setiap orang dipanggil untuk dimuliakan Tuhan. Untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan. Untuk dibentuk karakternya sama Tuhan. Menjadi indah seperti Yesus. Sesuai dengan panggilan masing-masing. Ada yang hidup sederhana, tapi dipakai luar biasa. Ada orang dipakai luar biasa, hidupnya sederhana. Berbeda-beda. Tetapi sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga waktu menentukan. Semakin lama, semakin mendekat sama Tuhan. Semakin lama, semakin diberkati. Semakin lama, semakin punya hati sama Tuhan. Semakin lama, semakin punya hati terhadap sesama. Semakin lama, semakin menyamakan diri dengan hati siapa aja. Tidak merasa berhasil. Tidak merasa menjadi orang besar. Tidak merasa jadi orang berhasil. Sekolah nggak genap. Bahasa nggak ganep. Pura-pura menjadi intelektual, bicara selalu tinggi-tinggi, pakai bahasa-bahasa internasional,
Seluruh kegiatan semua diisi dengan hal-hal yang mahal. Saudara searching cari lagu namanya Bimbi Seorang Gadis, ciptaan Titik Puspa. Itu akan mengajarkan kita bagaimana seorang yang lupa siapa dirinya, akhirnya di tengah jalan jual diri. Banyak orang pada akhirnya jual diri dan tidak laku karena sudah tua. Semakin lama semakin murah harganya. Kemampuan manusia terbatas. Kemampuan manusia menurun ketika dia tua. Karena otak bisa pikun. Tulang bisa namanya rapuh. Otot pun bisa menjadi mengecil. Kekuatan manusia akan turun. Organ tubuh akan turun. Tidak ada satu obat pun. Tidak ada satu vitamin pun yang bisa memperkuat manusia melawan namanya takdir atau keputusan Tuhan. Abraham semakin tua. Yakub sampai pegang tongkat. Daud pun sakit. Cuman Kaleb yang punya jiwa berbeda. Sehingga dia merebut gunung yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena 40 tahun mengikut Musa, dia berperang. 40 tahun mengikut Yosua, dia berperang. 80 tahun dia setia. Turut taat. Sehingga dia menunggu schedule. Kaleb itu sebuah contoh yang sangat sederhana. Sebuah contoh yang paling pas untuk nama schedule Allah. Setelah 80 tahun mengabdi sama Tuhan, baru menerima janji Tuhan. Schedule Allah ke tahun 80. Dia katakan, hari ini sama dengan 40 tahun yang lalu. Berikan gunung itu. Gak usah kamu ikut aku, bantu aku untuk merebutnya. Aku akan merebutnya. Itulah orang percaya dengan janji Tuhan. Sama dengan schedule Tuhan. Lain jiwa yang aku dapati di Kaleb. Ketika yang namanya pertama kali 12 pengintai baru keluar dari Mesir. Allah sudah mendapati jiwa yang berbeda. Tetapi Kaleb tidak mendapatkan langsung dari Tuhan sesuatu yang Tuhan janjikan. Tunggu 40 tahun. Kaleb itu yang namanya taat pada schedule-nya Tuhan. Yosua punya hati luar biasa. Pemimpin besar yang membawa peperangan kemanapun. Dia tidak menerima hak yang istimewa. Tanah Kanaan dibagi rata sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan Yosua tidak dikatakan mendapat tanah yang lebih besar. Harta lebih banyak. Keturunannya menjadi pemimpin. Tidak ada yang dipilih Tuhan. Demikian Musa. Seorang penderita di padang gurun berjuang untuk bangsa Israel. Dia sendiri disalahkan Tuhan. Disalahkan, tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kesalahan yang tidak ada artinya. Bukan menyembah berhala. Bukan pezina. Tidak melawan perintah Tuhan. Cuma satu, kesel, disuruh ngomong sama batu, kepleset, dia pukul tuh batu. Dia lalai. Oleh karena kamu tidak menghormati aku di depan umatku, maka kamu tidak aku izinkan masuk tanah perjanjian. Sakit hati mestinya. Allah menetapkan kesalahan namanya Musa. Tapi Musa menetapkan dirinya legowo menerima keputusan Tuhan. Pada waktunya ternyata cuma segini. Pada waktunya ketetapan Allah cuma begitu. Musa menerima. Naik ke atas gunung Nebo. Kamu lihat dari ujung ke ujung. Itu tanahku berikan kepada umatku untuk mendudukinya. Bukan kepadamu Musa. Bukan kepada keturunanmu. Selesai itu kamu akan kumpulkan bersama nenek moyangmu. Ya udah dia lihat. Oh ya, puji Tuhan. Turun dia. Habis dia mati. Tidak ada perbantahan. Hati yang menyembah. Hati yang menyerah. Padamu Yesusku, kekasih hatiku. Apakah Yesus jadi kekasih hatimu? Hati yang melekat, hati yang menyembah. Padamu Yesusku, kekasih jiwaku. Itulah membuat kita tidak kompromi. Kita mampu menerima keputusan Allah. Kita mampu menerima jadwalnya Allah. Kita mampu menerima apapun Allah tetapkan. Mau jadi apapun terserah Allah. Tetapi tidak ada satu orang pun yang tidak dilimpahi berkat dan rahmat. Berkat Tuhan adalah membuat manusia menjadi kaya. Tuhan tidak menjadikan Abraham kekayaan. Tuhan tidak menjadikan Salomo kekayaan. Mereka tidak minta kekayaan, Tuhan buat kaya. Demikian Daud. Cuma dijanjikan menjadi raja. Demikian juga Saul. Tidak dijadikan berhasil sebagai raja. Tetapi mereka menerima kekayaan dari Allah. Menerima keberhasilan dari Allah. Saul gagal walaupun berhasil. Karena menetapkan hati. Tetap dengan keinginan hati dia. Tetap dengan keinginan dia yang lama. Bahwa aku ingin kaya. Aku ingin jadi putri Cinderella.
Aku ingin memiliki gedung yang besar. Aku jadi pengusaha yang besar seperti mimpiku. Aku menjadi pilot, menjadi yang menerbangkan pesawat ruang angkasa. Sekolah nggak pepe, SMP aja nggak selesai. Bisa, kalau Allah berkenan. Tapi apakah hatimu berkenan sama Allah? Sehingga orang itu akan kejar mimpinya. Sehingga dia akan terperosok masuk di dalam duka. Karena dia mengejar kekayaan. Dalam hidup, saudaraku, saya akan tutup dengan nasihat. Dalam hidup ini, di dunia ini cuma ada 3 yang menyengsarakan manusia. Yang pertama, yang namanya tahta. Semua orang ingin dihormati, semua orang dihargai. Tapi bagaimana tahta itu, mahkota itu Tuhan berikan dan dunia berikan. Kalau dunia berikan, kamu harus pakai cara dunia. Menginjak, merampas, merusak, menjadikan kamu penguasa. Kamu menduduki. Menjadikan orang lain budakmu. Yang kedua, yang namanya harta. Bagaimana kamu kompromi dengan cara-cara apapun, yang penting kamu dapat harta. Yang penting kamu menjadi kaya. Yang ketiga, pasangan hidup yang namanya wanita atau pria. Di mana kamu akan kejar kepuasan. Penampilan, kecantikan, nikmatnya hidup, nikmatnya seks. Sehingga manusia gila-gilaan operasi badan. Bukan salah, menjadi salah. Karena tidak mendatangkan kenikmatan. Yang mendatangkan apa? Kepalsuan. Karena semua diukur dengan kekayaan. Semua itu mahal. Ingat, Yesus sederhana. Yesus tidak naik onta. Abraham itu dicari istri, dibawain namanya 10 onta. Bujangnya. Dibawain perhiasan yang mahal. Yesus tidak menghiasi diri dengan perhiasan mahal. Tidak menghiasi dengan onta. Dia jalan kaki. Masuk Yerusalem ketika berhasil naik keledai. Tidak naik Mercedes. Tidak naik namanya Toyota Alphard. Mobil yang mahal-mahal. Tidak naik namanya pesawat itu yang namanya bisnis. Tidak naik kelas pesawat yang Emirates mungkin. Maaf saya sebutkan nama karena memang nama itu the best dunia. Bukan barangnya salah, bukan Mercedes salah, bukan Toyota Alphard salah. Menjadi masalah kalau tujuan kita di sana. Tapi Tuhan bisa berikan kita Mercedes, mobil yang bagus. Bisa berikan Toyota Alphard milik kita. Bisa kita didudukan di namanya kelas bisnis Emirates yang harganya mahal. Karena berkat Tuhanlah menjadikan kita kaya. Karena kita tidak menuju kepada kaya. Kita menyelesaikan tugas kita oleh karena janji Tuhan. Daud menjadi raja yang ditakuti, merebut tanah Kanaan dan mendudukinya. Saul berperang tiada henti. Daud berperang merebutnya. Ada perbedaan. Saul tidak pernah kalah, Daud pun tidak pernah kalah. Tapi Daud merebut dan menduduki. Termasuk bangsa-bangsa Filistin. Dikalahkan dia. Saul tidak pernah mengalahkan bangsa Filistin. Bahkan akhir hidupnya jadi dikalahkan oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin bangsa yang besar. Makanya disebut di dalam Alkitab paling banyak peperangan orang Israel. Paling kuat. Mesir tidak disebut lagi. Terlalu jauh. Cuma sekali-sekali disebut. Zaman Hizkia salah satunya. Mesir negara yang kuat. Tapi tidak dikembalikan ke Mesir. Tuhan berhadapan dengan Filistin. Apa Filistin saudara? Daud bisa mengalahkan karena pohon kertal. Ketika dikepung oleh orang Filistin. Prajurit Filistin. Kerajaan Filistin. Daud berdoa kepada Tuhan. Apabila pohon kertal berbunyi, Tuhan sudah berperang untukmu. Kamu harus cepat menyerbu. Tuhan menjawab doa Daud. Bangsa Filistin dikalahkan, ditaklukkan oleh Daud, memberikan upeti. Saul tidak pernah kalahkan karena Saul sudah jauh dari Tuhan. Saul menjadi raja yang berhasil. Ya, Saul cuma menang perang sementara itu diperangi lagi, tidak pernah menduduki mereka, tidak pernah merebutnya. Berperang dan berperang itu bukan mengalahkan, saudaraku. Menang perang tapi habis diperangi lagi itu tidak merebut namanya, tidak menaklukkan bangsa-bangsa musuh-musuh. Mana musuhmu? Apa yang mengalahkan kamu? Apa yang tidak pernah kamu kalahkan? Telusuri kembali. Hubungan suami istri, pekerjaan pelayanan, pekerjaan sehari-hari, rasa malas, pencuri, narkoba, dosa seksual, onani, pikiran kotor. Doa sama Tuhan. Tuhan akan tuntun. Kalau kamu tidak tahan bertarak, menikahlah kamu. Daripada kamu jatuh dicobai oleh iblis. Paulus tulis nasihat Paulus. Sehingga kita hidup dikejar 3 ta. Tetapi ingat, setelah terang itu dipisahkan, kita hidup dalam terang. Setelah kita hidup dalam terang meninggal kegelapan, Tuhan menumbuhkan biji-biji. Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah. Sehingga hidup kita itu tidaklah baik manusia itu seorang diri.
Tuhan ambil tulang rusuk kita, dibangunlah yang namanya perempuan yang namanya Hawa. Di mana ada berkata, wow, ini tulangku, ini dagingku. Tuhan akan berikan apa yang menjadi menurut Tuhan saudara mengalami kekurangan di sana. Sehingga Tuhan bilang, wow Tuhan, terima kasih buat hari yang kau beri. Itu. Bagaimana aku hari ini mengalami kepuasan dengan pasanganku. Hari ini kami makan bersama dengan pasanganku. Hari ini kami pergi berdua, honeymoon puas banget. Hari ini kami berjalan-jalan makan bakso puas. Hari ini di mobil kami pegangan tangan. Kayaknya gimana gitu. Itulah karya Tuhan, manusia Tuhan. Kalau dunia memisahkan kita, ada 3 ta yang menghadang kita. Tetapi ingat, kita harus memisahkan diri dari kegelapan. Lalu Tuhan akan menumbuhkan pohon-pohon yang berbuah, tumbuh-tumbuhan berbiji. Sehingga kita dipenuhi oleh kasih karunia. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.